Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para jamaah persiapan untuk pemberangkatan, alhamdulillah waktu begitu cepat berlalu dan ini tinggal beberapa hari lagi. Ada beberapa persiapan-persiapan yang perlu kita laksanakan kaitannya dengan pemberangkatan ini. Nah, di sini ada yang bertanya kepada saya tentang sangu. Sangunya berapa gitu. Oke. Kira-kira pemberangkatan umroh itu setiap jamaah untuk sangu ini butuh berapa? Kalau berbicara masalah sangu, ini sangat relatif tentunya. Karena apa? Setiap orang berbeda-beda. Yang jelas semua kebutuhan kita nanti di sana akan dipenuhi oleh PT, oleh penyelenggara, termasuk dari makan, perusahaan dari kesehatan kaitannya dengan asuransi, dan tentunya apalagi makan dan juga kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain, tempat tinggal ini pasti. Namun setiap orang tentu punya kebutuhan. Nah, ini berapa gitu. Kalau merujuk kepada pemberangkatan yang tahun kemarin, beberapa tahun yang kemarin, ya namanya uang ya. Uang itu tambah tahun nilainya kan tambah kecil. Kalau dulu 500.000 ini sudah sangat besar, nah sekarang nggak ada harganya. Nah, idealnya kita akan membutuhkan apa? Yang jelas pada jamaah Allah Subhanahu wa taala yang perlu dipersiapkan itu adalah obat-obatan. Ini penting sekali. Obat-obatan ini penting karena apa? Khawatir karena kondisi cuaca yang berbeda dan juga tempat kebiasaan yang berbeda selama beberapa hari kita di sana. Ini membutuhkan stamina tubuh kita. Jadi pastikan bahwa multivitamin dan obat-obatan. Nah, sangu ini mungkin ya kalau 2 juta itu minim. Bisa nggak pakai sangu pun bisa nyampe ya, tapi bagaimana gitu. 2 juta itu minim karena apa? Ada beberapa kebutuhan yang harus kita berikan ada di sana. Yang harus kita penuhi ada di sana, maksud saya. Kita kalau ingin memberi barang pastikan yang bermanfaat. Ya, yang pertama adalah yang bermanfaat. Kita mungkin mempunyai suatu sangu atau kelebihan, nanti kita di sana belikan yang bermanfaat sekiranya bisa terus mengalir dan yang banyak dilaksanakan oleh para jamaah di Indonesia dan jamaah negara yang lain. Ini biasanya membeli Al-Quran nanti itu diwakafkan. Ini bisa dibuat suatu hadiah baik untuk kedua orang tua kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, sembari hal tersebut sebagai hadiah dan ditaruh baik ada di Masjidil Haram maupun ada di Masjidin Nabawi. Biasanya nanti di depan masjid itu ada pertokoan, di sana banyak itu menjual kaitannya Al-Quran. Harganya berapa? Harganya itu kisaran taruh sudah. Kalau kita sangunya itu sekitar minim ya 2 juta itu kita beli Al-Quran. Al-Quran itu harganya kurang lebih 50 sampai 60 rial. 1 rialnya itu sekitaran taruh sudah 4.500 atau sampai 5.000 sudah. Berarti kalau satu Al-Quran kalau harganya itu 50, tinggal 50 rial dikali 5.000. Berapa? Berarti sekitar 250.000. Itu sudah tersisa 1.750.000 sudah umpamanya. Nanti ketika kita ziarah atau city tour di kota-kota, ada di tempat-tempat ziarah, contohnya nanti kita ada di kebun kurma, kita juga mau beli di sana kurma buat oleh-oleh seumpamanya, juga membutuhkan biaya. Itu entah berapa rial atau yang murah-murah saja. Contoh, nanti kita ada di peternakan susu unta, nanti kita beli susu di sana juga beli itu entah berapa rial ada di sana. Dan yang paling penting kalau susu unta atau mau beli aksesoris, contohnya seperti surban, mau beli di sana, khususlah dibuat oleh-oleh untuk keluarga kita yang terdekat. Surban itu harganya kalau tidak keliru itu kurang lebihnya antara 25 rial. Jadi kalau 25 rial itu dikalikan
5.000, sekitar 125 ribuan di sana. Ya 20 sampai 25 rial lah begitu, tergantung dari kualitasnya. Bahkan yang lebih mahal ya banyak itu buat oleh-oleh. Nah itu juga membutuhkan uang. Yang tidak kalah pentingnya, uang yang 2 juta tadi kita mau jangan langsung dihabiskan. Jadi kalau kita pulang dari tanah suci, kita pastikan bawa. Kenapa di tengah perjalanan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Takutnya kita nanti mau beli minuman, beli makanan, atau haus, atau yang lain sebagainya. Ini perlu juga diperhatikan. Atau obat-obatan. Semuanya obat-obatan kita habis, bawa dari dalam negeri ke sana habis. Contohnya seperti halnya Bodrek, ya, Bodrek ataupun Paramek ataupun tolak angin. Beli di sana ada, ya kalau kita cari insya Allah ada. Karena memang produk tersebut sudah produk yang tersebar di berbagai macam negara. Cuman harganya yang berbeda. Kalau di sini, ya, untuk Bodrek taruh sudah satu plate itu paling sudah 7.000 atau 7.000 itu banyak isinya sudah wis. Nanti kalau di sana untuk Bodrek itu bisa 10 kali lipat. Bisa 10 kali lipat. Bisa 10 rial, bisa 15 rial. Jadi kalau 15 kali 50 kan sudah 75.000. Ataupun taruh 50.000. Karena emang uang rupiah jika di cruise atau dikruskan ke rial itu memang nilainya sedikit. Jadi itu juga butuh uang, itu juga butuh sangu buat yang lebih. Nah ini bisa, apalagi satu anggota jamaah seumpamanya akan memberikan bantuan atau tolong menolong ataupun yang sebagainya, ini sangat dianjurkan. Nafaqatuhu, karena termasuk nafkah di dalam melaksanakan ibadah umroh. Paham gak? Nah, baiklah Pak semuanya, ya Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kami sampaikan tentang kaitannya dengan penggunaan sangu atau penggunaan biaya tambahan hidup kita di sana. Mudah-mudahan pelaksanaan kita jadi cukup ya, cukup minimal sudah, ya lebih tidak apa-apa. Lagi sampai puluhan juta, masya Allah sudah bisa dipejamkan kepada teman-teman yang lain. Oke, itu dari saya. Syukran wa dumtum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.